Kisah Sa'labah yang kikir dan kufur nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes ya. Bu Mai doakan anak-anak beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya anak-anak ya, meskipun kita masih dalam PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak. Anak-anak sudah siap ya? Nah, silahkan disiapkan alat tulisnya ya. Kemudian jangan lupa buku paket akidah akhlaknya anak-anak ya. Nah, pada hari ini kita masuk pelajaran 6 ya nak ya, yaitu tentang kisah Sa'labah yang kikir dan kufur nikmat. Nah, silahkan anak-anak buka buku paketnya halaman 70. Nah, sebelum kita masuk ke kisah Sa'labah, marilah kita terlebih dahulu anak-anak ya memahami ya arti dari sifat kikir dan juga kufur nikmat. Nah, silahkan disimak buku paketnya anak-anak ya. Apa itu sifat kikir anak-anak? Nah, kikir itu menurut bahasa adalah al-bakhil, yang artinya menahan sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah perbuatan seseorang menahan atau tidak memberikan sesuatu yang semestinya wajib diberikan kepada seseorang yang pantas menerima. Kikir adalah tidak suka mengeluarkan harta untuk kepentingan umum atau untuk membantu orang yang memerlukan pertolongan. Sifat kikir ini merupakan sifat yang tercela ya anak-anak ya, sifat yang buruk ya, sehingga kita harus menghindarinya. Orang yang kikir berarti tidak mau mengeluarkan atau memanfaatkan harta kekayaan yang ia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri di hari akhirat kelak ya anak-anak. Maksudnya bagaimana ini? Tidak mau mengeluarkan hartanya untuk kepentingan dirinya di hari akhirat kelak. Jadi kalau orang yang kikir itu anak-anak enggan beramal jariah, kemudian tidak mau menyumbang ya, tidak mau menolong orang yang sedang memerlukan pertolongan ya, sehingga dia untuk dirinya sendiri ya, itu dia tidak mau mengeluarkan, padahal seperti amal jariah, bersedekah ya, itu nanti bisa membantu kita di hari akhirat ya nak ya. Nah anak-anak, sifat kikir atau sifat bakhil ini muncul karena seseorang itu terlalu cinta kepada dunia ya. Ia menganggap bahwa harta kekayaan itu adalah segalanya ya. Padahal harta yang sesungguhnya adalah harta yang disedekahkan kepada orang lain, karena ia akan kekal nikmatnya kelak di akhirat. Harta yang dinikmatinya sendiri akan lenyap seiring dengan hilangnya kenikmatan di dunia. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 180. Nah, silahkan disimak anak-anak halaman 70 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabannalladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum, bal huwa syarrul lahum, sayutawwaquna ma bahilu bihi yaumal qiyamah, walillahi mirasus samawati wal ardh, wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, dan jangan sekali-kali orang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka.
Padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 180 ya nak ya. Jadi di situ jelas ya nak ya, dijelaskan ya nak ya, bahwasannya kita itu tidak boleh memiliki sifat kikir. Kemudian yang B anak-anak, sifat kufur nikmat. Nah, apa tuh anak-anak yang dimaksud dengan kufur nikmat itu? Nah, menurut bahasa, kufur berarti menutupi atau mengingkari. Bumai ulangi, kufur menurut bahasa artinya menutupi atau mengingkari. Ya. Nikmat adalah pemberian, sehingga kufur nikmat adalah mengingkari pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyalahgunakannya, melalaikannya, atau memakainya untuk jalan yang dibenci atau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan Allah itu bisa berupa kekayaan atau harta benda, kekuasaan, kepandaian, ataupun kepintaran. Kemudian juga bisa berupa ketampanan ataupun kecantikan, dan masih banyak lain nikmat ya. Semua nikmat-nikmat itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak anak-anak ya. Sehingga kalau kita diberikan nikmat dari Allah, kita tidak boleh kufur ya, tidak boleh mengingkari. Kita juga tidak boleh sombong ataupun tinggi hati. Allah berfirman dalam surat At-Takasur ayat 8 ya, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Yang artinya, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Jadi anak-anak ya, semua harta benda beserta kenikmatan yang kita dapatkan di dunia ini nanti di akhirat itu akan dipertanggungjawabkan. Kalian akan ditanyai harta bendamu ketika di dunia itu untuk apa, kekuasaanmu ketika di dunia ya kamu praktekkan seperti apa. Jadi nanti itu akan ditanyai. Jadi anak-anak, kita harus menghindari sifat kikir dan juga kufur nikmat ya. Nah, anak-anak, pada halaman 71 di situ ada kisah Sa'labah ya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat yang hidupnya sangat miskin. Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi sahabat tersebut. Nah, sahabat Nabi itu rajin beribadah dan dia selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah, siapakah sahabat Nabi itu anak-anak? Ya, betul sekali. Sahabat Nabi Muhammad yang dimaksud adalah Sa'labah ya nak ya. Suatu hari Sa'labah berkeluh kesah kepada Nabi Muhammad akan kehidupannya yang serba kekurangan. Kemudian Sa'labah memohon kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendoakannya agar Allah memberikan kekayaan yang banyak kepadanya. Beliau Nabi Muhammad menolak permintaan Sa'labah. Kemudian menasihatinya agar hidup sederhana. Sa'labah terus mendesak beliau dan berkata, "Ya Rasulullah, bukankah Allah jika memberikan kekayaan kepadaku, aku dapat memberikan kepada setiap orang haknya?" Akhirnya, gimana anak-anak? Nabi Muhammad mendoakan Sa'labah.
doa beliau dikabulkan oleh Allah. Sa'labah dapat membeli ternak. Kemudian anak-anak ternaknya itu berkembang biak dengan pesat sehingga kandangnya Sa'labah tidak muat. Akhirnya Sa'labah membangun kandang yang agak jauh dari rumahnya. Setelah usahanya semakin berkembang, Sa'labah memiliki harta, Sa'labah mulai jarang kelihatan sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW di masjid. Setiap hari dia sibuk mengurus ternaknya sampai dia lupa beribadah. Bahkan ia sampai tidak menghadiri sholat Jumat anak-anak. Ya, padahal sholat Jumat itu harus dilakukan oleh kaum muslim, terutama laki-laki. Suatu hari Nabi Muhammad SAW mengutus 2 orang untuk menagih zakat kepada Sa'labah. Tapi apa anak-anak yang terjadi? Sa'labah menolak utusan tersebut. Ketika utusan beliau melaporkan keadaan Sa'labah, Nabi Muhammad berkata, "Celakalah Sa'labah." Nabi Muhammad SAW marah kepada Sa'labah. Lihat dan baca dalam surat At-Taubah ayat 75 sampai 78 ya. Ketika Sa'labah mendengar ayat tersebut untuk mengecam dirinya, ia mulai ketakutan. Segeralah Sa'labah menemui Nabi Muhammad SAW sambil menyerahkan zakatnya anak-anak. Tapi bagaimana dengan Muhammad? Nabi Muhammad menolak zakat Sa'labah tersebut dan berkata, Allah melarang aku menerimanya. Mendengar perkataan beliau, Sa'labah menangis terseduh-seduh anak-anak ya. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Sa'labah menyerahkan zakatnya kepada Khalifah Abu Bakar ya. Kepada Khalifah Abu Bakar menolaknya. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Sa'labah menyerahkan zakatnya. Umar bin Khattab juga menolaknya. Akhirnya Sa'labah meninggal pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, anak-anak, bagaimanakah pendapat kalian tentang pribadi Sa'labah? Akhlak tercela apa yang harus kita hindari dari kisah Sa'labah tadi anak-anak? Iya, kita tidak boleh kufur nikmat ya. Kita sudah diberikan nikmat harta benda yang banyak, kita tidak boleh lupa beribadah. Kita juga harus mengeluarkan zakat dari harta kita. Begitu ya anak-anak ya. Demikianlah tadi ya penjelasan dari Ibu Mei ya. Kemudian tugas kalian yaitu mengerjakan soal hot halaman 73 ya. Dan juga halaman 74 dan 76. Silahkan kalian kerjakan langsung di buku paketmu ya anak-anak ya. Nah, demikianlah penjelasan dari Ibu Mei ya. Apabila ada salah tutur kata ataupun ada salah penjelasan, Bu Mei mohon maaf ya anak-anak ya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.